Alhamdulillah. All right. In this occasion, as usual, we are going to begin our class by starting with pray and reading Surah Asy-Syaff, and then with reading character pray. So we still need 3 students to conduct and to lead the praying. Number 1 for reading character pray, who will be the role? Who wanna be a character prayer? Siapa nih yang mau baca doa karakter? Anissa, ma'am. Oke, Anissa Mafira, alhamdulillah. And then we have reading Surah Asy-Syaff. Anissa Zahra Hasibuan, ma'am. Ya, alhamdulillah. So Anissa Mafira and Anissa Zahra will read character pray and then the Surah Asy-Syaff. And then what about the reciting learning pray? Doa belajar. Novi, Siapa? Novi. Okay. Okay, so Anissa Mafira, Lela Safitri, and Novita Andini. So for the first person will read the opening of our class will be Novita Andini. Novita Andini, time is yours. Thank you, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, thank you Novita Andini for having a learning pray. Now we are going to continue with Anissa Mafira. Anissa Mafira, karakter pray ya? Yes, Miss. Oh, I think it's better for Anissa Zahra. Ya, for reciting surah As-Saff ayat 11 and 12. Ayat 10 and 11, sorry. Thank you for the correction, Anissa Zahra. Yes, ma'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Already recited, and then a little bit missing ya, wa anfusakum ya, you are missing wa anfusakum. And then we are going to welcome and asking for the kindness of Anissa Mafira for reading the character pray, and everybody please take a glass of water. Take a glass of water, we may drink it together. Okay, if you already drank the water, we are going to welcome for Anissa Mafira for having the character play. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dalam menuntut ilmu ini, lancarkanlah kami dalam pelajaran ini, sucikanlah hati kami, semoga menerima pelajaran dengan baik, hilangkanlah dari rasa dengki, iri hati,
dan kecenderungan pada keburukan dan nista, penyakit dendam dan benci. Bukakanlah pintu hati kami agar menerimanya pelajaran dan bisa menyimpannya dengan baik. Amin. Anissa, itu yang dibaca bukan doa karakter yang Miss share waktu semester sebelumnya. Yang di-share udah ini, Mem, terhapus. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin meeting kedua ya. Oke. Everybody, gimana ini? Kemarin liburannya berapa lama? 2 bulan lebih lah, Mem. 2 bulan lebih ya setelah ujian semester genap. Gimana ini perasaannya? Sudah masuk semester ketiga. Ada Diana ya. Diana bergabung juga di kelas debate. Iya, Miss. Sehat Diana? Alhamdulillah, Miss. Baru sembuh kemarin. Oh ya. Sakit ya? Iya, Miss. Iya. Sakit apa? Halo Diana? Oh, mau pakai headset ya? Iya, Miss. Sakit apa Diana? Kemarin sempat sakit demam gitu, Miss, tapi sering bolak-balik juga. Sembuh nanti sakit lagi. Oh gitu. Mungkin Kelelahan. karena cuaca juga, Miss. Iya. Oh iya. Sama-sama lah ya, kita semua yang di sini, kita harus bijaksana menyikapi keadaan saat ini. Pandai-pandailah kita merawat diri kita ya, merawat perasaan, pikiran kita agar tetap stabil kondisi fisik kita, agar tetap baik imun kita, kemudian supaya tubuh kita ini tetap terjaga kesehatannya. Ada juga Rolentina Sihotang, apa kabar Rolentina? Baik, Miss. Ya, Rolentina berapa SKS lagi baru selesai? Semester 1 kemarin belum ngambil, Mem. Jadi mau ngambil sekarang, Mem. Jadi tinggal mata kuliah semester 1 yang belum? Iya, Mem. Berarti sekitar berapa itu? 10 SKS lagi ada. Ini semester terakhir. Sudah selesai setelah ini? Iya, Mem. Berarti semester genap nanti sudah bisa lah ya menyelesaikan skripsi ya? Begitu? Oke, mudah-mudahan lancar ya Rolentina. Berkahi semuanya dan nanti ilmunya bermanfaat. Oke, Miss mau ingatin ini untuk semuanya. Satu hal yang paling penting dalam hidup ini selain kita juga sehat, harus bersyukur. Apalagi itu kita wajib selalu untuk bahagia. Kenapa? Karena target hidup ini sebetulnya bahagia, bahagia yang hakiki. Jadi tidak hanya senang, tidak hanya mewah, tidak hanya kuliah untuk mendapatkan titel, tidak hanya berilmu tapi tidak bahagia. Ya, jadi orientasi kita melaksanakan apapun harus bahagia. Yang namanya bahagia itu wajib penuh berkah, diridhoi sama Tuhan, hal kebaikan. Jadi kalaupun misalkan kalian berilmu, kalian sukses berjaya, namun juga di situ mulia. Orang yang sudah mulia pasti bahagia. Artinya, Miss ingatin di awal kembali, ini ingatin lagi, kita ketemu lagi semester ini. Supaya hal-hal apa saja yang dilakukan, semua orientasinya bahagia sehingga bisa menikmati prosesnya, setiap prosesnya. Jadi, outputnya, ujungnya, semua yang kita lakukan adalah untuk meraih bahagia, maka kita akan mempersiapkan diri kita, contohnya dengan pikiran yang lebih terbuka, dengan hati yang lapang, ya kan? Jadi ketika kuliah hatinya lapang, menerima ilmu pengetahuan lapang, pikirannya terbuka luas.
Begitu juga ketika melakukan persahabatan, interaksi, pikirannya juga terbuka, lapang, bahagia. Jadi enak melaksanakannya. Oke, sepakat kira-kira yang Sumi sampaikan itu? Iya, karena khawatir nanti kalau nggak diingatin, jadinya misalkan nanti ada tugas sakit kepala, aduh capek kali. Makanya nanti kita koordinasi satu sama lain. Bagaimana yang di kelas ini sama semuanya berorientasi pada rasa bahagia, rasa syukur dan bahagia. Bagaimana perkuliahan kita ini nanti semakin hari, semakin tambah pertemuan, tambah ilmu pengetahuan, bertambah bahagia. Salah satu indikasi bahagia bisa tersenyum dengan begitu manis dan lepasnya. Ayo Miss kasih pandu ini 3 senyuman. Senyum 1 belajar senyum, senyum 2 mulai lebar, senyum 3 wajib ikhlas. For example, 1 smile, 2 smile, 3 smile. Harus ikhlas, lebar senyumnya. Ayo kita mulai ya, Sebelum kita main discussion untuk meeting pertama persiapan perkuliahan 1 semester. Wajib ini olahraga wajah ini. Karena kalau wajahnya udah tersenyum, insya Allah otaknya terbuka, perasaannya jadi lapang, jadi senang. Jadi nanti diskusinya Miss menjelaskan, kalian pun bisa dengan sepenuh hati memaknainya. Ayo kita belajar ya, Miss hitung ya. 1 smile. 2 smile. 3 smile. Ayo semuanya. Senyum lepas yang ikhlas. Mana Dea Prasiska ini senyumnya? Dea Prasiska. Ini biar Miss foto dulu ya. Dea Nirwanda nggak gitu. Senyumnya masih kurang lepas. Ayo. Buang semua beban. Miss foto dulu nih ya. Screenshot sebentar. Dea Prasiska ini apa koneksi terganggu ya? Tahan ya, tahan dulu. Senyum lepas. Ayo dia. Semuanya tahan. Miss screenshot dulu. Oke, Masya Allah. Thank you very much. Masya Allah, senangnya hati. Nah, jadi kalau lagi banyak masalah, lagi banyak beban, pikiran, perasaan, latihan senyum 1, 2, 3 ya. Dilatih demi sedikit, insya Allah nanti akan terbantu saraf di otak, terbuka dia. Kan ini sarafnya bergerak nih di wajah, jadi awet muda. Gitu. Nanti kalau udah pikiran terbuka, saraf kita akan secara langsung otomatis dia menginstruksikan ke perasaan kita, ke hati kita. Wajib senang, wajib bahagia, begitu. Jadi kita setiap hari nanti di perkuliahan ini, di openingnya, kita akan latihan senyum, kita akan memotivasi satu sama lain. Berikan motivasi tentang semangat kebaikan. Jadi nanti setiap pembukaan setelah kita selesai doa, kita sudah senyum semua, sudah minum air putih, nanti setiap pekannya, setiap pertemuannya ada gilirannya masing-masing, memberikan sebuah motivasi, ya, memberikan sebuah kata-kata bijak. Nanti bergiliran, ya. Mulai dari siapa yang pertama, pekan berikutnya. Kita jumlahnya berapa? 14 sama Miss, berarti 13. Pertemuan kita ada sekitar 16 sama ujian, berarti pas 14. Paslah 13 orang satu-satu sampai pertemuan ke 15 ya, satu-satu. Jadi nanti persiapkan masing-masing, semuanya harus dicari, boleh mengambil dari quotes, ya, quotes para expert boleh. Boleh mengambilnya misalkan nenek kamu yang ngasih. Ini motivasi hidup dari nenek saya, Miss. Boleh. Boleh nanti misalkan kamu ketemu pemulung di jalan, motivasi hidupnya begini, Miss. Hidup itu harus begini, perasaan itu begini, nasihatnya seperti apa, boleh. Jadi semuanya disimpan ya, persiapkan masing-masing per meeting. Kita butuh nutrisi hati sebelum memasuki materi perkuliahan. Oke, Dea Prasiska, sudah bagus sinyalnya, Dea Prasiska? Sudah, Mem. Iya, tadi saya belum lihat senyum ikhlas kamu, Dea. Saya panggil-panggil. Aduh, ayo lihat dulu senyum bahagianya. Masya Allah. 1, 2,
Tri harus senyum ikhlas. Biar dekatkanlah ke kamera biar Miss screenshot. Senyum ikhlasnya harus tampak gigi. Saya nggak biasa, Mem. Nah, makanya yang belum biasa itu latihan kita sama-sama. Saya juga belajar nih. Ayo deh Prasiska. 1, 2, 3, lepaskan. Nah, gitu kan manis. Aduh, Masya Allah. Oke. Nah, dari Miss dulu ya, kasih motivasi. Ada salah satu narasumber namanya Hanin Attaqi ya. Hanin Attaqi. Saya mendapat quotes dari beliau bahwasannya kita itu satu harus mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. Kedua, kita harus membahagiakan diri sendiri sebelum orang lain. Ketiga, kita harus memperdulikan diri kita sebelum peduli ke orang lain. Artinya apa? Care dulu sama diri kita sebelum care sama orang lain. Kita sering care sama kawan, ya, sama kolega, atau kerabat yang lainnya, keluarga. Tapi kadang kita lupa kita care sama diri kita. Sudah atau belum? Seperti kita sering memberi nasihat ke orang, tapi kita jarang menasehati diri kita. Nah, maka mulai hari ini sama-sama yuk kita boleh seringlah berbicara pada diri sendiri. Talk to yourself. Jadi jangan good advice-nya ke orang lain saja, tapi nggak ke kita. Kita sering memotivasi orang, ayo kamu yang kuat, ayo kamu Alfi, kamu semangat Alfi, senyumnya manis sekali. Tapi kamu jarang tuh ngomong ke diri kamu, kamunya sendiri misalkan pas lagi berkaca juga payah senyum, tapi nyuruh orang rileks, kamu tenang aja, ayo dia nggak apa-apa kuliahnya gampang, sementara pikiran kamu pening. Nah, kamu menghadapi kuliah dengan penuh tekanan. Nah, you have to talk to yourself as frequent as possible. Jadi kita sering ngomong ke diri kita ya, diajak ini komunikasi dirinya. Nah, kamu baik-baik aja. Nah, misalkan kayak misalnya, Waryati, Miss sering tuh kadang mulai tuh di depan cermin. Kamu sehat ya, hari ini bahagia ya, harus menginspirasi nih mengajarnya bahagia ya, lancar ya, gitu. Jadi dibalikin ini, dipanggil kesadaran diri kita. Oke, itu salah satu motivasi dari saya yang saya ambil dari Hanin Attaqi. Nanti teman-teman boleh ya berbagi ke yang lain. Kalau Miss untuk motivasi banyak ya, karena Miss suka listening. Miss suka listening, dengerin nasihat orang. Jadi apa yang orang nasihatkan sama Miss, alhamdulillah Miss selalu simpan dan berusaha untuk menerapkannya. Siapapun itu. Sometimes from my parents, my grandma, my friends, my bestie, my colleague, my students as well. Mahasiswa saya pun kalau ngasih nasihat saya simpan. Oh harus gini. Miss, jangan capek-capek ya, Miss. Nah, nanti di medsos saya, di komennya segala macam dinasihatin. Oh ya, oke. Sudah. Ini udah senyum, udah sumringah. Alhamdulillah, bahagia sekali melihatnya pagi ini udah semuanya senyum. Mudah-mudahan semangat dan berkah ya. Dan kelas kita hari ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Oke, well, mata kuliah kita ini namanya debate ya, debate. Ada yang pernah sudah tahu debate itu apa, atau mungkin sudah pernah ikut sebuah komunitas debate, pelatihan debate, lomba debate, ada? Ada, Miss. Ada, Anissa. Anissa ini yang bagian mana? Sudah tahu debate, sudah ikut klub debate, lomba debate, atau semuanya ini Anissa Mahfira? Ketika les sekolah pas SMA, Miss, kami kayak ada ada pelajaran debate, jadi saya dituntut sebagai speakernya, Miss. Wah, keren. Sekolahnya di mana itu, Anissa Mahfira? Sekolahnya di SMA Negeri 1 Perbongan, tetapi les kayak privat gitu, Miss. Tapi les rame. Lesnya di beda tempat, Miss, di dekat pajak gitu, Miss, dekat pajak baru.
Maksud Miss, lesnya itu dari sekolah yang menyediakan atau lembaga sendiri, swasta? Di lembaga sendiri, Anca English Club. Anca English Club. Itu yang ada Miss Nita Wulandari, bukan ya? Kalau Miss Nita dia di Master English Course, Miss. Itu siapa yang bicara? Oh, Novita Andini. Oh, Novita Andini perbaungan juga ya? Yes, Miss. Sama, pantas muka kalian pun mirip ya. Sama-sama wajah perbaungan, produk perbaungan mirip ya. Gitu. Oh, jadi sudah ya. Sudah ikut lombanya berarti Anissa Mafira? Tidak, Miss, hanya latihan di kelas, Miss. Oh, masih seputar latihan. Ya, belum pernah lomba ya. Tapi udah pernah jadi speaker. Berarti udah sedikit banyaknya tahu lah ya. Debate itu apa. Oke. Nah, ada lagi yang sudah pernahkah mendengar debate, ikut lomba, atau klub debate? Yang lain ada? Novi, Miss. Iya, Novi. Sama kayak Nisa, kami Novi lesnya di Master English Course. Ya udah di situ kami latihan kayak debate gitu, Miss. Kayak nanti dikasih tema, nanti besok kami berdebat lah, Miss, menggunakan English speak up English gitu. Oh ya. Jadi udah sampai mana? Lomba juga? Lomba kemarin itu belum, Miss, karena waktu mau lomba jadwal kan tuh waktu SMK, jadi kan sekolah ujian jadi kan jadi berhenti gitu. Oh gitu. Tapi udah beberapa kali lah ya praktik debate, Novita. Ya, Miss. Masya Allah, keren. Nanti kita tinggal lanjutin lagi diskusinya ya. Terus yang lain selain Anissa Mafira dan Novita Andini? Udah pernah dengar paling enggak atau tahu-tahu? Aisyah, gimana cuaca di Bali, Aisyah? Udah nggak di Bali lagi, Mem. Oh, udah nggak di Bali. Ya, udah balik ke Medan. Oh, udah balik ke Medan. Padahal kalau bahasa Jawa, Miss, Bali itu ya pulang ya kan. Ini nggak di Bali, balik dia. Bahasa orang Medan loh yang cuman pakai balik. Balik ya kan. Medan aja kan yang ada. Iya kayaknya. Kayaknya kalau kemana-mana belum ada lah, belum, jarang sekali didengar orang mengatakan balik. Orang Medan lah itu yang bahasanya simple ya, keren ya. Baliklah aku, balik dulu aku. Berarti balik dulu ada balik sekarang ya. Oke, well, Aisyah, gimana Aisyah? Sudah di mana jadi sekarang Aisyah? Di rumah saya di Jalan Seksama, Mem, dekat Simpang Limun. Dekat ya. Dekat. Berarti udah siap-siap ya mau tatap muka ya. Mudah-mudahan dapat kesempatan ya. Karena kalau kita tatap muka kita bisa buat ice breaking, terus kita bisa buat games lebih banyak, lebih interaktif. Kalau ini kan masih separuh wajah ya. Mau gerak-gerak, mau games gimana? Mau brainstormingnya juga belum bisa. Oke, well. Jadi Aisyah udah kenal debate, udah tahu debate itu apa? Belum pernah, Mem, baru tahu kuliah ini. Begitu ya. Ya udah, nanti dibantu sama Novita dan Anissa Mafirah ya. Oke. Karmida gimana Karmida? Karmida tadi udah berhasil senyum ya. Makin manis sekali loh kalau udah senyum, Masya Allah. Karmida gimana? Udah tahu tentang debate? Belum ya. Nanti kita diskusi ya. Ayudia, gimana dengan Ayudia? Saya, Miss. Belum juga, Miss, karena kan sama SMK ngambil jurusan akuntansi, Miss. Jadi kan bahasa Inggris cuma tentang akun-akun gitu, Miss. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti kita latihan ya. Ayudia adalah semester 7 itu mirip sekali dengan wajahmu. Namanya adalah siapa itu? Yang termasuk kategori top 10 lah, teratas itu. Siapa namanya? Lupa saya. Saya PA-nya itu. Nanti kalau saya ingat saya WA kamu ya. Baik budi, banget wajahnya mirip, pinter ya. Masya Allah. Sigap. Ada wajah mirip. Nanti kamu bisa ketemu dan foto bareng. Kembaran ya. Oke. Kalau si Alfu. Ya, Ayu. Semoga tesnya nular.
Iya, udah jelas lah. Ayu kan pintar juga, berprestasi juga. Kalau si Alfi ada yang namanya Alfi, tapi yang wajahnya mirip Alfi bukan Alfi kayaknya namanya. Saya lupa juga. Yang namanya Alfi dia imut-imut kecil ya. Itu semester 7 juga, 7A ya. Nah, boleh nanti kenal sama Kak Alfi. Dia entrepreneur juga ya, berbisnis. Nah, ada di grup Facebooknya itu saya sering lihat notifikasinya. Oke, yang lain belum juga ya. Lela Safitri gimana? Udah tahu tentang debate? Belum, Miss. Belum ya. Kalau Fitria Erine? Yes, Miss. Kalau untuk debate in English belum pernah, tapi kalau debate in Indonesia, I had studied at school. Sudah pernah. Fitria Erine, kalau begitu nanti ada kesempatan kemarin tuh ada juga lomba debate bahasa Indonesia. Boleh kamu bergabung untuk prestasi itu. Di UMN ada itu. KDMI ya kalau nggak salah. Ambil kesempatan. Karena itu nanti bisa membantu, mana tahu nanti di semester berapa ada beasiswa unggulan ya kan, atau beasiswa yang lain, atau untuk lanjut S2 ada prestasi kalian begitu. Oke, sebelum Miss bahas basic debate itu apa dan bagaimana, kita kasih tahu dulu ya rancangan perkuliahan kita nanti ya, Dea Nirwanda. Dea Nirwanda itu lagi di mana posisinya? Background-nya apa itu? Nggak dihidupin suaranya. Unmute dulu. Lagi di dapur, Mem. Di dapur. Coba lihatkan dapur seputaran kamu kayak mana. Kan lagi di rumah Abang, nggak di tempat biasa. Soalnya enak. Di depan pintu kena angin sepoi-sepoi. Kena angin sepoi-sepoi. Di daerah mana rupanya tinggalnya itu abang kamu? Di mana? Patumbak. Oh, Patumbak. Banyak angin ya di Patumbak ya. Oke, well, kita Miss kasih gambaran dulu ya untuk RPS dan kontrak kuliah. Miss share di grup WA saja, tidak Miss tunjukkan di sini. Jadi kita teknisnya saja ya, seperti apa Miss jelaskan. Oke, kita kuliah debate ini, jadi dia debate 1 memang cenderung ke teoretikal, tapi Miss mau mix aja sekalian sedikit banyak ada praktis juga. Debate 2 baru dia mostly practical, tapi nggak apa-apa kita combine aja. Nanti teori terus sakit kepala, ya kan? Nah, nanti kita baru praktis. Nah, jadi nanti kuliahnya karena sekarang ini kan kita sudah sistem belajar tuh blended learning. Ya, tapi kita nggak blended. Kenapa nggak bisa ketemu? Selalu virtual ya kan. Yang namanya blended itu kan ada ketemu, ada pakai IT-nya juga, online juga, aplikasi juga. Jadi kita belajarnya ini sistemnya karena sekarang ini sudah kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita juga pakai Merdeka Belajar. Artinya fleksibilitas perkuliahan akan kita terapkan. Nah, untuk nanti mencari tahu tentang makna debate itu apa, krusialnya debate apa, siapa-siapa saja. Nah, Miss akan mengundang kalian nanti untuk menghubungi beberapa narasumber, orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang debate. Jadi setiap orang akan berkomunikasi ya. Jadi kalian akan latihan untuk berkomunikasi, membangun komunikasi dan critical thinking serta critical communication. Pertanyaannya nanti bebas. Boleh bebas apa saja. Nah, Miss akan nanti kalian bisa membuka Instagram akun-akun debate yang ada. Ada UMNDC ya, yang di klub debate milik UMN. Ada juga Medan Debaters Forum MDF, ada di Instagram. Boleh dicek dan dilihat. Ada juga milik Universitas Indonesia. Debate-nya. Jadi debate itu adalah sebuah ajang bergengsi ya, tidak hanya akademik ya kan, tapi juga critical thinking, cara public speaking, banyak dia orientasinya. Jadi perkuliahan kita nanti kita akan pemaparan di sini, kalian juga akan menonton beberapa video di YouTube, kalian akan menghubungi beberapa narasumber ya.
orang-orang yang sudah berpengalaman di debate dan juga berprestasi. Nah, 3 hal utama yang akan kalian peroleh dalam mengikuti perkuliahan debate ini. 1, tentunya critical thinking. Kalian akan berpikir secara kritis karena kalian akan mendebatkan sesuatu. Kedua, ya, dipahami ya, poin kedua adalah tentunya public speaking. Public speaking. Nah, kalau sudah public speaking, tentu speaking English-nya you should be really master it, right? You have to really advance in speaking. Nah, itu ada yang share beberapa materi di grup WA. Kalian bisa cek ya, ada beberapa phrase dan vocabulary that you can use and doing English debate. Ada beberapa kata kosakata yang bisa membantu kalian nanti digunakan. Jadi itu dihafal, ya, dipahami dan nanti dipraktiskan dalam speaking. Nah, karena kalian akan mempelajari bagaimana menyampaikan argumen-argumen dalam berdebat. Oke. Jadi nanti diikuti. Nah, kemudian kita targetnya ya, speaking itu wajib sudah latihan. Nah, harus latihan. Nanti boleh kita pakai basic dulu. Nah, nanti Miss akan memberikan evaluasi terhadap pemahaman teori melalui Google Form akan Miss share. Kalian akan mengisinya di setiap meeting. Artinya, seberapa jauh pemahaman kalian dari materi yang sudah Miss bagikan, kalian akan menuliskannya dan mengirimnya melalui Google Form. Link Google Form yang Miss share. Kemudian pertanyaan seputar teori, apa yang belum kalian pahami, boleh juga nanti ditanyakan di Google Form itu ya Lela. Udah sarapan belum Lela Safitri ini? Halo Lela Safitri. Oh Lela Safitri. Lela. Iya Mem, sinyal saya buruk Mem. Iya, kamu kok kelihatannya tadi agak ngantuk. Udah sarapan? Udah Mem. Iya, minum lagi airnya. Bila perlu air hangat atau yang dingin sekalian. Nah, minum. Ayo minum. Miss, minum hangat ini. Nah. Iya, Mem. Ini udah minum, Mem. Agak pilek kayaknya ya. Lela agak pilek ya? Iya, Mem, lagi pilek juga. Kalau lagi pilek, mungkin agak sakit kepalanya sedikit ya, anget-anget badannya. Sabar ya, sabar. Banyak berdoa sama Allah. Mudah-mudahan dengan kamu tulus, ikhlas mengikuti perkuliahan ini, nanti cepat dikasih sehat sama Allah. Makanya tadi wajib bahagia ya. Nah, jadi tujuan utama kuliah di BIT ini ya tadi tentunya kan ini membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang advance ya, sudah lancar ya kan. Nah, jadi kita kan kemarin udah kelas speaking ya 2 kali kan, 2 kali kita speaking ya, 2 semester atau 1 semester ya? Ya di unmute dong, Miss nggak dengar. 1 aja ya. Oh cuman speaking 2 ya. Ya udah, jadi nanti kita beri tema latihan untuk critical thinking ngomongnya. Nanti kita bantu vocabnya, ya. Kita bisa gotong royong nih nanti buat vocabnya. Mau motionnya apa? Motion itu apa? Motion nanti ada itu. Udah dibaca semalam yang Miss share? Udah Miss. Sedikit. Kalau udah coba motion itu ada nggak kalian baca? Ada Mem. Oke, motion itu temanya. Iya, aduh keren sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak, kalian menyenangkan hati sekali ya. Miss senang kalau kalian itu mau berikhtiar ya, dikasih materi sebelum kelas dibaca ya. Semoga dimudahkan Allah untuk lebih memahami materi ini ya. Oke, kita pelan-pelan aja. Nanti kalau Miss kecepatan diingetin, kalau kecepatan jelasinnya. Oke, jadi motion itu seperti tema. Kira-kira contohnya kayak mana motion itu? Ayo yang udah pernah belajar debat. Social media have negative impact for student. Social media have negative impact for students. Nah, itu berarti
temanya tentang itu. Nah, nanti kan kita berbicara berarti ada dua sisi yang umum. Nah, untuk teori-teori itu ada saya share lagi buku. Belum terkirim mungkin ya, masih jaringan. Nah, untuk teori-teori nanti kita bahas lebih lanjut, bisa dibaca. Nanti itulah gunanya Google Form. Mana yang kalian belum jelas, nanti dimasukkan. Miss, saya nggak paham bagian ini di halaman sekian. Nah, nanti pas kita pertemuan, Miss sampaikan lagi, begitu. Jadi kalian baca, pahami untuk teori. Nah, kita diskusinya bagaimana yang belum paham dan praktikalnya. Nah, jadi tadi dengan motion, ya motion atau tema yang didebatkan itu, maka nanti kita akan dibagi dua, yaitu sebutan umumnya pro dan kontra. Nah, pro dan kontra. Jadi ada sisi pro, ada sisi kontra. Udah tahu belum yang dimaksud pro dan yang dimaksud dengan kontra? Sudah, Miss. Apa, Diana? Pro itu menyetujui dengan tema, kalau yang kontra itu dia tidak setuju dengan temanya. Iya. Terus kira-kira debat itu kan sering tuh dengerin. Asik berdebat aja, pusing pun kepala otak dengernya. Nah, ada yang kayak gitu. Kira-kira berdebat itu something negatif or positif? Positif, ma'am. Why? You can say so. Karena kita memperdebatkan yang menurut kita benar, Miss. Ayo dicatat dulu. Dicatat dulu. According to Anissa Mahfira, debate itu is a positive thing. Because ya, karena kita mempertahankan yang benar menurut kita. Ayo catat dulu. Menurut Anissa Mahfira, yang benar menurut kita. Debate itu hal positif karena kita menyampaikan, ya kan? Anissa Mahfira, gimana tadi? Karena kita menyampaikan sesuatu yang benar menurut kita. Oke, Miss undang lagi yang lain. Dea Prasiska. Dea Prasiska ini critical thinking-nya tinggi nih biasanya. Menurut Dea Prasiska, sejauh ini kalau dengar kata debat, perdebatan, positif atau negatif? Bisa positif, bisa negatif, Mem. Wow, ada dua. Aduh, kamu congok juga ya. Dua-dua diambil. Bisa positif, bisa negatif. Jadi yang mana ini yang betul? Kenapa kamu bisa ngambil dua-dua? Berarti kalau mau dikasih soto apa bakso, kamu bilangnya bisa dua-dua, Miss. Mau dua-dua. Kalau bisa dua-dua, kenapa pilih satu? Begitu ya. Jadi kalau bisa dua-dua, kenapa pilih satu? Jadi nanti kalau ada laki-laki mau menikah sama kamu dan istrinya satu lagi nambah, nanti dibilang, kalau bisa menikahi dua, kenapa satu deh ya? Katanya. Oke, just kidding. Oke, Dea Prasiska. Jadi menurut Dea Prasiska boleh positif, bisa menjadi positive thing, it can be a positive thing, it can be also a negative thing. Could you give us some reason why do you say so? Karena kan dalam debat itu sama-sama punya dua argumen berbeda. Satu mempertahankan argumen, satu lagi dia menentang argumen itu. Jadi kalau kita menurut argumen kita benar, menurut kita itu positif, belum tentu lawan kita tuh setuju sama apa kita. Jadi debat itu menurut saya bisa negatif, bisa positif hasilnya. Terkadang perdebatan itu nggak selalu yang diperdebatkan tuh hal positif, kayak gitu, Mem. Jadi bisa jadi nanti hasilnya itu bisa negatif, kayak gitu. Ke situ tuh arahnya. Ya, bagus sekali. Give applause.
Nggak bisa kedengeran semua ya aplausnya, nggak apa-apa lah, Novita Andini ya kan. Yang penting semangat. Oke, jadi bisa ada dua hal. Oh, berarti maksudnya positive side and negative side, sisi positif dan sisi negatif menurut persepsi si Tia Prasiska. Ayo dikumpulin ini informasinya. Nanti apa yang kalian simpulkan, Miss tanya ini. Nah. Ya, jadi berarti menurut Dea Prasiska bisa menjadi hal positif, bisa hal negatif dengan alasan ada dua sisi pendapat dalam setiap proses perdebatan. Kemudian motion atau tema yang didebatkan bisa hal positif dan juga bisa hal negatif. Jadi udah 3 ya informasi. Sekarang kita undang dulu. Siapa kira-kira? Fitria Erine? Ya, Miss. Ya, menurut Fitria Erine gimana itu? Kalau menurut saya, debat antara positif dan negatif itu tergantung dengan apa yang didebatkan, Mem. Kalau kita debat, pasti kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita benar. Tapi kan kadangkala apa yang didebatkan itu tak semuanya benar gitu. Ada hal yang nggak semuanya benar ya, menurut Fitria Erine. Maaf, Mem, keluar Zoom-nya, jaringannya agak apa. Iya, sabar ya, sabar. Ya. Mudah-mudahan device-nya ini pakai apa? Handphone apa laptop? Handphone, Miss. Iya, mudah-mudahan handphonenya tahan ya, sehat ya, pakai Zoom. Karena nanti kalau kita nggak pakai Zoom, nanti kurang jelas. Kalau misalnya Miss ketik-ketik aja jawabannya ya, kurang semangat juga kita kalau nggak bertatapan maya begini ya kan. Nah, sabarlah ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti masih bisa tahan, terus nanti ada rezeki lagi, nanti ditabung ya kan, bisa beli lagi. Nah, hitung-hitung investasi dalam ilmu pengetahuan ya, fisabilillah, bersedekah. Nah, kalau bersedekah nanti kan pahalanya lipat ganda. Jadi investasi untuk beli handphone tadi dihitung sedekah dalam menuntut ilmu. Jadi nanti ngundang lebih banyak rezeki lagi. Begitu ya. Nah, jangan dibawa kesal. Kalau dibawa kesal ya ampun, kuotanya besar sekali, begini. Tapi positif aja, ikhlaskan ya. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi rezekinya. Sabar ya Fitri Erine, Miss dengar kok tadi poinnya. Mau dilanjuti Fitri Erine? Halo? Sepertinya berat ini ya. Tergantung apa yang Halo, Fitri Erine sudah tersambung? Iya. Jadi gimana tadi menurut Fitri Erine? Nah, debat itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung apa yang didebatkan, Miss. Tergantung motionnya, begitu? Yes. Oke, ya. Thank you Fitri Erine. Nah, begini maksud pertanyaan Miss. Kan kita kadang gini sih dengar orang berdebat tuh kan kesannya kayaknya sering nyalah-nyalahin, bergaduh gitu kan, quarrel gitu. Ya kan macam quarrel gitu, bukan fighting ya. Kalau fighting kan dia yang pakai tonjok-tonjok gini, berotot. Nah, itu fighting, pakai otot. Nah, kalau quarrel dia adu mulut. Nah, sering kan kita, ih kok suka kali orangnya berdebat. Nah, kan kita sering mikirnya mereka itu negatif karena sering suka berdebat. Nah, sekarang pertanyaannya, ya menurut kalian antara quarrel dengan debate sama atau tidak? Beda, Ayo, Miss. bedanya di mana Novita Andini? Kalau quarrel dia itu adu mulutnya nggak pakai aturan, tapi kalau debate dia pakai aturan, Miss. Oke, mantap sekali, keren, Masya Allah. Kalau debate pakai aturan, kalau quarrel ngoceh-ngoceh nggak jelas nggak pakai aturan. Terus, menurut Karmida gimana? What do you think? Halo Karmida, suaranya tidak kedengaran.
Ya, Karmida. Belum terdengar suaranya Karmida. Mungkin boleh diketik di kolom chat, Karmida. Iya, coba ketik di kolom chat. Coba diketik di kolom chat. Iya, menurut Karmida, sama nggak antara quarrel dan debate? Untuk Karmida kalau debate ada aturannya. Oke. Terus apa lagi tuh? Berarti sama atau enggak? Enggak sama ya? Oke, enggak sama. Berarti hampir sama dengan Novita, jawaban Novita Andini ya. Nah, sekarang kita coba tanya si Rolentina. Rolentina lagi ke kelas vocab atau lagi sama Miss ini? Bisa jawab nggak Rolentina? Bisa. Saya mau vocab, Mem. Oh, ya udah, lanjutlah. Bisa berpendapat dulu nggak? Yang mana, Mem? Tadi antara quarrel, ya, quarrel yang bergaduh, orang gaduh, dengan debate, orang berdebat, sama nggak? Sama, Mem. Sama-sama mengasih pendapat, Mem. Oke, thank you Rolentina. Lanjut kelas vocabnya ya. Izin ya, Mem. Oke, it's okay. Nanti ditonton aja lagi ini. Oke, Alfi, kita mau dengar dari Alfi nih. Kalau menurut Alfi, quarrel sama debate sama nggak? Kayaknya berbeda sih, Mem. Karena kan kalau quarrel itu dia kayak pergaduhan yang nggak tahu aturan gitu. Kalau debate kan kita memberi apa sih yang memberi pikiran kita gitu. Oke. Makasih Alfi. Ya, cukup jelas sekali ya. Jadi dia melalui pikiran kita, tidak terbawa emosi semata ya. Oke, kalau Dea Nirwanda, ada nggak kira-kira pendapat Dea Nirwanda? Sama nggak tuh antara debate dengan beda? Bedanya di mana? Untuk kalau misalnya debate dia kan pakai aturan. Kalau misalnya kan dia enggak. Udah gitu, kalau misalnya debate, dia memang memecahkan masalah yang benar-benar ada gitu. Kalau misalnya cuman debat cuman omongan doang kan nggak jelas gitu. Apa sih yang didebatin sama mereka, apa yang diomongin sama mereka gitu. Oke, berarti dia perdebatan yang terstruktur ya. Debate itu adalah ya menyampaikan argumen yang terstruktur. Begitu ya, Dea Nirwanda? Oke, thank you Dea Nirwanda. Nah, tadi berarti sudah disepakati lah ya, bisa dipahami bersama bahwa antara debate dan quarrel itu berbeda. Karena kalau quarrel biasanya dasarnya apa? Dasarnya adalah hal negatif. Saling tidak suka, saling emosi, saling membenci. Ya kan? Udah berapa itu tadi poinnya? Kalau quarrel apa? 1? Ayu dia? Apa yang dicatat tadi? Ada 4 kan? Apa saja? Quarrel itu dasarnya emang udah benci. Si Mem. Terus saling mempertahankan pendapatnya sendiri gitu, Mem. Terus? Terus apa lagi? Apa? Ada 4 tadi, ya kan? Ayo, bentar aja udah lupa. Belum sempat nulis, Mem, kecepatan. Oh, kecepatan. Aduh, maafkan saya ya. Ya sudah. Nanti berikutnya Miss kasih jeda ya. Biar nggak kenceng kali. Karena takutnya nanti kalian lupa. Udah kelamaan. Udah setengah jam lebih soalnya diskusi kita. Karena biasa pertahanan konsentrasi itu 30 menit ya. Selebihnya itu ya setengah-setengah. Makanya Miss sambil ngobrol. Nanti nerangkan lagi. Supaya tetap balik konsentrasinya.
Oke, sudah. Ini kan meeting pertama, Miss nih yang nerangin. Nanti meeting kedua silahkan kalian dari hasil observasi, ya kan? Menginterview, cari informasi tentang debate. Nanti dicari tahu ke beberapa narasumber. Nah, nanti beberapa linknya Miss bagikan ya. Oke. Nah, jadi quarrel, debate itu tadi udah kita sepakati bersama ya, kita pahami bahwasanya quarrel dan debate itu berbeda. Kalau quarrel udah jelas dengan emosi, dengan kebencian, mempertahankan pendapat yang tidak punya aturan, tidak ada aturannya, mempertahankan pendapat padahal itu belum tentu benar. Nah, kalau kita satu lagi ini, Miss lanjutkan. Tadi perbedaan debate dan quarrel. Miss lanjutkan. Nah, debate itu tadi kan menurut Anissa Mafira, bagaimana tadi Anissa Mafira? Menurut Anissa Mafira, debate itu adalah hal positif karena memperdebatkan argumen yang menurut kita benar. Memperdebatkan argumen yang menurut kita benar. Nah, kira-kira kalau di debate itu boleh enggak kita itu mengatakan yang kita anggap benar saja. Misalkan begini, prostitusi itu dibolehkan di Indonesia. Nah, ya kan? Menurut kalian prostitusi itu baik atau tidak? Benar atau tidak? Tidak. Tidak, menurut Lela tidak. Nah, jadi kira-kira boleh nggak dalam debate itu mengatakan itu? Boleh, Mem. Boleh. Boleh, Lela? Boleh, Mem. Soalnya kan nanti ada tim negatifnya, Mem, yang menolak tema itu, Mem. Iya. Ini Miss share dulu ya. Ada hal yang dilarang dalam debate, yaitu pembahasan tentang rasisme dan agama. Nah, jadi kita nggak boleh bawa-bawa agama. Misalkan kamu lagi debatin ini, babi baik untuk dikonsumsi, ya kan? Babi baik untuk dikonsumsi di masa pandemi. Nah, terus misalkan kamu bahas begini, oh itu tidak boleh karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bahwasanya babi itu sesuatu yang haram. Nah, gitu. Nah, itu tidak boleh membawa agama. Nah, karena kita mendebatkan menggunakan logika dan fakta. Jadi apa yang harus disampaikan di situ? Yaitu membolehkan dan tidak membolehkan babi untuk dikonsumsi. Pork ya, bahasa Inggrisnya pork, bukan pig. Kalau pig berarti kamu makan babi yang masih lari-lari. Tapi kalau pork berarti daging babi. Nah, sama dengan seperti cow, itu sapi. Dagingnya yang dimakan adalah meat, beef, ya kan? Jadi kalau kamu ditanya masak apa? Masak rendang sapi, rendang lembu. Nah, itu kalau di bahasa Inggris ketawa mereka. Jadi hidup-hidup kamu rendang begitu. Nah, yang kamu makan sapinya masih mentah, masih jalan-jalan dia kamu makan. Nah, gitu. Jadi dagingnya berbeda. Begitu juga dengan babi ya. Nah, jadi ada salah satu pengalaman, salah satu kisah dari dosen saya dulu belum memahami sekali antara pork dan pig. Jadi berangkatlah ke sana, rupanya pork itu maksudnya daging babi, keliru. Nah, dikiranya daging yang lain. Nah, jadi jangan menyebutkan antara hewan yang hidup dengan dagingnya, itu beda bahasa Inggrisnya. Well, back again, intermezzo saja itu ya. Jadi tadi terkait tentang masalah, misalkan membahas tentang babi. Nah, jadi tidak boleh membawa
agama. Tidak boleh juga menyebutkan rasisme. Misalkan, oh kamu bilang, oh orang Batak itu yang suka sekali makan babi, begini, 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 begini. Tidak boleh. Harus saintifik, juga menggunakan evidence. Jadi tidak boleh bawa-bawa agama. Terus tadi kan kalau menurut Anissa Mafira, bahwasanya itu yang benar menurut kita. Jadi di sini misalkan kayak tadi prostitusi. Nah, jadi kalau misalkan prostitusi Indonesia memperbolehkan prostitusi secara legal, dibuka secara legal dimanapun itu. Nah, kemudian kan ada 2 motion nih. Miss share screen ya, sebentar. Masih kuat kan? Masih kuat nih, mau diskusi lanjut atau kita sudahi? Kuat, Mem. Masih kuat. Nah, kalau sudah nggak kuat, angkat tangan ya. Nanti kita sudahi, kita nonton saja atau ngapain atau ngopi. Nanti kamu lanjutkan dengan menulis. Alfi masih kuat? Masih, Miss. Alhamdulillah. Kalau kira-kira perutnya ngisep, boleh Miss izinkan sebentar. Matikan layar, entah 1 menit atau 2 menit ngunyah sedikit. Izin Miss, perut saya ngisap gitu. Karena kalau kita berpikir, otak kita berpikir, biasanya lambung itu kerja keras dia. Makanya rasanya pedih. Nah ini Miss tunjukkan ya sebentar. Share screen sedikit. Share screen. Ya. Kelihatan ini? Kelihatan Microsoft Word-nya? Kelihatan, Miss. Iya, kenapa yang muncul background saya ini? Ya, ini kita kasih contoh ya. Tadi apa? Misalkan ya this house would legalize prostitution in Indonesia. Nah. Ini judulnya ya. Namanya motion. Apa tadi namanya? Motion. Iya, motion atau tema yang akan kita perdebatkan. Nah, ini kan berarti di sini ada pro, ya kan? Kalau yang umum ya. Nanti sistem debatnya kayak mana nanti kita pelajari lebih lanjut, ada di buku juga. Nah, ini ada pro, ada kontra. Oke. Oke. Nah, jadi di sini kan ada pro, ada kontra. This house would, THW itu kepanjangannya this house would. This house itu maksudnya kita atau Indonesia atau sebuah yang mampu memberi kebijakan. Jadi kalau debat itu judulnya suka-suka gitu ya. Nanti tentang this house would atau this house believe that. Nanti kita pelajari lebih lanjut di meeting berikutnya. Atau boleh kamu searching sendiri dari beberapa narasumber. Nanti baru kita diskusi meeting depannya. Oke. Nah, misalkan this house would legalize prostitution in Indonesia. Nah, prostitusi itu dilegalkan di Indonesia. Nah, tadi kan menurut Anissa Mafira itu
selama itu baik menurut kita, boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, prostitusi menurut Anissa Mafira baik atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Nah, berarti kalau begitu kira-kira kamu berpendapat kayak mana? Misalkan kalau Miss letakkan di sini ya, di pro ada si Anissa. Di pro ada Anissa Mafira. Terus di kontra ada si Leli. Terus ada si di pro ada si Diana. Ya, nampak tulisannya kan? Lela, Miss. Lela ya, bukan Leli ya. Lela. Leli itu dosen kita ya. Nama dosen kita Miss Nurlaili. Terus siapa ini si di kontra kita letakkan coba si Karmida. Karmida. Oke. Nah, sudah ada pro, sudah ada kontra. Nah, tadi menurut Anissa Mafira bahwasannya debate itu positif karena kita menyampaikan hal-hal yang kita apa tadi Anissa Mafira? Kita anggap benar. Kita anggap benar. Jadi menurut Anissa Mafira ini benar atau tidak? Tidak, Miss. Tidak benar. Berarti kalau gitu kamu gimana nyampaikannya? Boleh nggak kamu memperdebatkan ini? Boleh, Miss. Boleh. Tapi tadi nggak benar. Karena menurut saya prostitusi itu nggak baik gitu, Miss. Okay. Karena menurut hal yang negatif, emotion kita tentang hal yang menurut saya benar gitu, Miss. Gitu. Oke. Ini Miss luruskan ya untuk semuanya ya. Di sini kan ada Anissa Mafira di pro, sama si Diana di pro, ya atau pro sama dengan grup positif. Oh, cemana ini ketikannya? Positif. Nah, kontra ini berarti sama dengan tim negatif. Oke. Nah, kira-kira kalau di tim positif, Anissa Mafira dan Diana, judulnya adalah This House Would Kita atau Indonesia Legalize melegalkan prostitusi. Indonesia memperbolehkan prostitusi. Nah, kira-kira si Anissa sama Diana ngomongin diperbolehkan prostitusi atau enggak diperbolehkan? Diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Diperbolehkan. Menurut Anissa Mafira? Diperbolehkan, Miss. Menurut Anissa Mafira ngomongnya diperbolehkan. Menurut si Diana? Enggak diperbolehkan ya? Iya, Miss. Nah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, sekarang si Lela ini. Si Lela di tim kontra dan tim negatif. Menurut Lela Safitri yang manis dan baik hati, yang selalu fokus mengikuti perkuliahan, Miss memanggilmu. Halo Lela. Udah tersambung atau belum ini Lela? Mana si Lela ini? Koneksinya terganggu ya. Kalau gitu diwakili sama Dea. Dea Prasiska. Strip Dea ini ya. Dea Prasiska. Ayo kalau Dea Prasiska yang di posisi kontra atau negatif. Jadi Dea Prasiska ngomongin prostitusi itu boleh atau enggak?
Enggak boleh, Mem. Enggak boleh. Kenapa? Ya karena kita nggak menemukan sisi positif dari prostitusi itu. Dan Menurut kalau kamu? iya, berdasarkan fakta yang ada, prostitusi itu kan dapat merusak citra bangsa juga, Mem. Terus berdampak buruk untuk orang-orang lain. Jadi nanti bisa dicontoh sama orang lain kalau itu diperbolehkan. Ah, itu kalau posisi kamu di negatif. Kalau Miss Pindah? Miss Pindah? Kalau saya Miss Pindah ada di posisi kamu di sini? Kalau posisi kamu di sini, Dea? Kalau posisi kamu di positif nih? Kalau posisi saya di positif, berarti kamu masih tetap ngomong itu juga? Iya, nggak setuju, Mem. Nggak setuju, oke. Karmida mana Karmida? Kenapa, Dea? Menurut saya itu sesuatu hal yang nggak bisa diperdebatkan. Nggak ada sisi positif dari prostitusi itu. Oke, nggak ada sisi positifnya ya. Right. Oke, kita tampung. Karmida, udah bagus belum ya sinyalnya? Belum ya? Oh, belum bisa kedengeran Karmida ya. Kalau gitu kita panggil Aisyah. Aisyah, Miss letakkan di sini. Aisyah. Ya, Mem, saya. Oke, Aisyah, jadi kalau kamu Miss letakkan di tim kontra, kira-kira kamu ngomongin apa? Ngomongin prostitusi itu boleh atau enggak? Enggak, Mem. Enggak boleh? Boleh. Kenapa? Kok kamu ngomongin enggak boleh? Karena emang enggak boleh, Mem. Kan enggak baik. Karena emang enggak boleh. Ya. Kalau Aisyah Miss pindah lagi. Kalau Aisyah Miss pindah di timnya si Dea Prasiska, kamu jadi tim positif. Juga tidak diperbolehkan, Mem. Bagaimana juga emang nggak boleh, Mem. Oke, thank you. Thank you Aisyah. Ya. Nah, mau dijelasin lanjut atau enggak ini? Jelasin. Iya, oke. Nah, satu nih, dipahamin benar-benar ya. Bahwasannya kita ketika debate, kita tidak menggunakan personal perception atau personal opinion. Nah, jadi ketika kita debate, itu bedanya debate dengan quarrel. Kalau quarrel itu masih ya semaukulah sukaku. Prostitusi itu nggak bagus ya nggak bagus. Menurutku nggak bagus, nggak boleh, nggak baik. Nah, tambah-tambah lagi dengan agama. Agama udah jelas dilarang ya dibahas dalam perdebatan secara formal. Nah, jadi tidak boleh debate itu membawa personal perception. Nah, you cannot doing and delivering your argument by having your personal opinion. Oke. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kita dalam debate butuh yang namanya evidence. Nih. Evidence. Ya. Evidence. Jadi kita debat tidak menggunakan personal perception, kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju menurut diri kita. Jadi menurut apa, Miss? Menurut di mana posisi kita diletakkan. Cek namanya tadi, cek namanya. Cek nama yang ada di barisan pro dan ada yang di barisan kontra. Ketika kamu di barisan pro, berarti kamu mendukung motion. Catat tuh.
Kewajiban yang di barisan pro ada di tim pro atau tim positif. You are supporting motion. Mendukung motion. Kalau yang di kontra tentu kebalikannya. Kalau di kontra apa? Berarti you are against. Ya. Against to motion. Ya. Kalau di kontra against to motion. Berarti kamu melawan yang ada di motion, tidak sesuai. Nah, seperti apa itu? Seperti apa? Sekarang Miss kasih tugas, silahkan cari di YouTube ya tentang perlombaan debate. Judulnya apa? Ya, bagaimana yang dilakukan oleh orang pro dan bagaimana yang dilakukan oleh orang kontra. Yaitu nanti yang di British Parliamentary System ya, competition. Jadi di situ nanti ada tim government. Tim government itu untuk sebutan lain, nama lain positif. Kemudian tim opposition itu untuk sebutan tim kontra atau negatif. Hanya beda nama saja. Hanya beda sebutan. Nanti tonton dulu YouTube-nya. Oke, baru dipahami. Sudah? Oke, sampai di situ dulu kita ya. Biar penasaran dulu. Kira-kira maksud Miss kayak mana? Biar penasaran dulu. Oke? Yang jelas tidak boleh menggunakan personal perception. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke yang lain? Mem, dia mau nanya. Siapa itu? Ya. Suaranya putus? Ya, Mem. Ya. Berarti balik lagi ke prostitusi tadi. Kan itu boleh enggak gitu kan, legal kan di Indonesia. Berarti kalau bolehin, setuju, berarti dia ada pengecualiannya gitu kan nggak apa-apa. Pengecualiannya, karena kan kita nggak boleh membawa agama atau rasis tadi. Dan kita nggak ini sendiri, berarti kan ada pengecualiannya. Dia diperbolehkan masuk ke Indonesia hanya apabila itu sebuah kebutuhan atau apa, kita bisa buat opini seperti itu kan dipertahankan, nggak masalah berarti kan? Iya, cakep banget ini Dea Nirwanda. Nah, pas banget kamu sudah mulai ini terpancing critical thinking-nya. Memang untuk kekuatan di mata kuliah debate ini yang paling diasah adalah kemampuan critical thinking. Gitu. Dan juga kemampuan speaking-nya. Ya. Jadi Dea Nirwanda udah mulai ini terasa. Masya Allah, keren. Nah, yang lain juga. Karena untuk pengasahan critical thinking memang harus ada insting yang tinggi ya. Harus sering berpikir kritis. Sering nanya tuh dalam pikiran. Kenapa ya? Apa ya sebabnya? Bagaimana ya? Itu ciri-ciri kita kritis harus dilatih. Jadi di otak itu harus banyak bertanya. Melatih critical thinking-nya. Iya, benar banget Dea Nirwanda. Jadi tadi seperti yang Miss sampaikan, kenapa dia tidak boleh personal perception? Karena dia harus evidence, dia harus logik. Debate itu logik. Kalau quarrel itu sering nggak logik. Orang yang sering gaduh itu kan merepet-merepet nggak logik kan? Nggak masuk akal kadang-kadang omongannya. Apalagi kalau udah emak-emak yang merepet. Nanti emak sama ayah merepet lah itu. Bergaduh dia quarrel. Dari nanti cuma pembahasan sayur sarapan pagi yang kurang garam. Nanti bisa itu emak itu merepetnya kemana. Ya cuman lah abang pun ngasih gaji kurang. Sedikit kali pun udah tahu kebutuhan banyak. Apalagi sekarang sekolahnya di rumah. Semua internet gini-gini. Yang dibahas sayur. Kurang garam ini. Nggak selera aku makan. Kurang garam. Kurang pas bumbunya. Bisa nanti itu mamanya merepetnya ke situ.
Abang pulangnya lama kali, gini. Nggak nyambung. Begitu. Itu quarrel. Kalau dia debate tidak. Debate itu nggak akan begaduh. Walaupun berbeda pendapat, dia tidak gaduh. Dia clash, nyambung. A mengomongkan ini, nanti tim positif mengomongkan tentang ini, tim negatif juga ngomongkan tentang itu. Nah, misalkan si Dia Nirwanda tadi ngomongin, oh boleh prostitusi selama ada regulasinya yang jelas dan ada sebab musababnya. Kenapa dia diperbolehkan? Ada aturannya. Begitu tadi kan, Dia Nirwanda? Nah, selama itu ada peraturannya ditetapkan dan memang ada urgensinya, diperbolehkan. Nah, jadi tim kontra akan mengatakan tetap tidak diperbolehkan meskipun itu ada aturannya. Kenapa? Karena peraturan itu juga akan menyebabkan banyak hal-hal negatif. Misalkan apa? Jadi saling nyambung, clash. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh personal opinion. Misalkan kamu, menurut kamu, ya prostitusi itu nggak boleh lah, Miss. Bagaimanapun nggak boleh. Sampai mati saya nggak setuju. Dea Prasiska ngomong. Sampai mati menurut Dea Prasiska, prostitusi itu nggak bagus. Titik, tidak bagus. Apapun ceritanya saya nggak setuju. Nah, gitu. Nah, jadi tidak boleh menggunakan personal perception. Nah, jadi nggak cerita kamu suka atau nggak suka, no. Tapi ketika debate itu mengasah critical thinking, seberapa kritis pemikiran kamu. Ya boleh dong, boleh aja prostitusi dilegalkan. Daripada nggak dilegalkan, nanti entah kemana-mana. Perempuan lebih banyak, nggak makan segala macam. Ah, misal ya kan. Poinnya kenapa? Kalau nggak dilegalkan juga banyak itu prostitusi yang nggak legal, sembunyi-sembunyi, malah banyak penyakit. Disebutkan regulasinya seperti apa. Boleh, tapi tetap dengan regulasi. Mungkin dia dijaga ketat oleh pemerintah, yang masuk ke situ juga harus laki-laki yang sehat, misal. Jadi kita tidak boleh membawa personal opinion. Jadi kamu posisinya di mana? Di positif ataupun di negatif? Ya kamu harus konsisten. Kalau negatif berarti against to motion. Against to motion, berlawanan dengan motion. Kalau kamu positif, itu berarti kamu setuju dengan motion. Selamat menonton YouTube. Dibuka YouTube-nya nanti sambil rebahan, minum kopi di sore hari, udah mandi, apalagi si Nirwanda katanya ada angin sepoi-sepoi di Patumba. Di Anissa Zahra di Tanjung Merawa pun mungkin ya kan udah banyak duku di sana ya kan. Sambil ngupasi duku, makan duku di bawah pohon rindang ya kan, nonton YouTube. Apa yang dimaksud Miswa itu ya? Kira-kira gimana? Kamu amati saja nanti, tonton ya videonya. Video debate. Orang debate itu pro kontra, kaitkan dengan motionnya. Oke, ada question tambahan? Ada question tambahan? Pas ya? Udah boleh minum-minum, boleh nge-break. Masuk lagi setelah ini jam berapa? Enggak ada. Terakhir, Mem. Ada. Mata kuliah saya terakhir. Ya, tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh juga mentang-mentang terakhir terus nanti sampai setengah hari ya. Kasihan kalian. Tiba-tiba nanti udah selesai nutup, kata mamanya di rumah. Kenapa Alfi? Kok kamu hangat ini keningnya? Dosennya ini memang kamu ini nggak dikasih break. Aduh, anget anakku. Aduh, kasihan lah mamanya jadi khawatir. Karena kita kena radiasi lama-lama kan bisa bikin temperatur suhu kita ya di tubuh kurang baik ya kan. Kalian pun lelah. Jadi selebihnya boleh kalian nanti browsing-browsing, nonton, buka Instagram, cari debater Indonesia sebaik-baiknya atau debater internasional. Reportnya kapan? Ya nanti meeting berikutnya. Nanti Miss kasih Google Form-nya, silakan diisi. Udah kenal seberapa banyak debater? Siapa-siapa aja mereka? Apa aja track record-nya? Nah, kalian bilang tadi kan debate bisa positif, bisa negatif, Miss. Tergantunglah halnya apa, Miss. Coba nanti setelah kalian nanti udah berkolaborasi ya, harus wajib ini kalau udah mahasiswa, 1 wajib critical thinking, 2 membangun relasi. Jadi harus ada relasi ya, komunikasinya, bagaimana berkomunikasi dengan orang, membangun relasi, mendapat informasi, ya harus membangun hubungan di luar internal
kalian saja gitu. Jadi kalau internal misalkan cuman komunikasi sama Fitria Erine, komunikasi sama Novita Andini, ya kan, cuman sama Dea Prasiska, sama Anissa Zahra. Terus kalau di luar kelas nggak mau bangun komunikasi, oh tidak bisa, harus membangun kolega. Jadi nanti dicari ya temennya banyak-banyak. Silahkan di follow Instagramnya, kamu DM beberapa orang yang di situ. Dari mana? Coba cari kenal. Dari kampus di Makassar kah? Nah, atau dari UGM kah? Dari UI? Nah, sekarang sudah Merdeka Belajar, harus lebih terbuka lagi ya. Dicari teman-temannya ya Aisyah. Mana tahu kemarin ada kampus-kampus di Bali, ada kawan-kawan kamu yang kenal. Kalian tahu udah pernah ikut lomba debate, dan debate nggak hanya untuk prodi bahasa Inggris. Jadi dicari ya, itu tugasnya. Tugasnya adalah kalian melanglang buana, menambah kenal kawan, menambah informasi. Mana tahu nanti Lela Safitri dengan begitu dia jadi debater tangguh, dapat kawan debater juga, tampan pula ya kan. Mana tahu dari Surabaya, Malang ya kan. Oh, kenal dari kampus di sana. Akhirnya berkawan, ada rezeki, akhirnya Lela bisa sampai sana, menikah pula ya kan, Masya Allah. Ya Lela, oke, dilanjutkan ya. Setelah ini kalian boleh belajar mandiri, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang debate, kayak mana debate, manfaatnya, kemudian kawan-kawan yang dikenal itu udah berapa lama berkecimpung di debate. Nah, bisa dicari nanti Medan Debaters Forum, UMN DC ya, UMN Debate. Nah, ada juga yang di Indonesia atau yang internasional debate, dicari-cari tahu ya. Nanti kalau sudah kita kumpuli, kita diskusi lagi meeting depan. Ya, Ayudia udah ada yang ngintip-ngintip itu. Siapa itu Ayudia? Adik ya? Tetangga, Mem. Oh, tetangga. Bukan anak kamu kan ya? Oke, alhamdulillah sudah 90 menit ya dari kita opening sampai sudah lewat waktu sedikit ini. Masih semangat semuanya. Saya doakan dengan penuh sukacitanya kalian mengikuti perkuliahan ini. Semoga Allah terus mudahkan kalian, kemudian diberkahi sehingga ilmunya bermanfaat. Seperti tadi di awal kita sampaikan, kalau bisa semakin kuliah semakin bahagia, ya. Semakin lapang hatinya, semakin sehat. Ya, selamat menyantap makan siang. Kalau mungkin udah mulai goreng-goreng ikan asin, udah wanginya terasa ya mamaknya di rumah. Aduh, sedep kan? Kuliah di rumah itu enaknya gitu kan, udah siap, bisa rebahan, bisa nonton TV, bisa cakap-cakap sama mama. Waduh, amazing lah pokoknya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu satu masa. Ya, tetap sehat semuanya. Jangan lupa fisik kita tetap juga butuh kita nutrisi, tapi hati kita juga, pikiran kita juga. Jadi kuliahnya nggak hanya cuma menggunakan otak, tapi juga perasaan kita harus dikelola. Syukur alhamdulillah kita sudah selesai. Salam untuk seluruh keluarga, kalian sehat semua. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan semangat yang lebih baik, lebih berkualitas, dan senyum ikhlas yang semakin sempurna. Oke, sampai ketemu minggu depan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Senyum indahnya kita nantikan semua ya sebelum end up Zoom meetingnya. Senyum kita. 1, 2, 3. Ayo yang lapang. Iya, Masya Allah. Thank you very much untuk pertemuan hari ini. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you. Bye-bye. See you, Miss. See you, Miss. See you. Miss N ya. Yes, Miss. Thank you.